Halo pemirsa, selamat datang di Intobay, tempat di mana kita membahas berbagai hal terkait Indonesia dan Lebanon secara ringan, singkat, padat dan lugas. Saya Muhammad Ahmad, hari ini akan membahas best practices pelaku usaha Indonesia dalam menjalankan usahanya. Kami sangat antusias dengan kehadiran tamu spesial dari Indonesia, yaitu Ibu Sri Yuliastuti. Beliau adalah pemilik PT Rendang Unituti yang akan berbagi pengalaman, saran, masukan dan suka duka selama menjalankan usahanya. Termasuk juga pengalaman beliau baru-baru ini selama mengikuti pameran Horeca pada 22 sampai 24 Maret 2022 ini di Lebanon. Let's get started. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Sudah berapa lama di sini Bu, di Saya Lebanon? sudah 9 hari di sini. Oh, mantap Bu. Bagaimana Lebanon Bu? Waduh, Lebanon cantik sekali kotanya. Oke. Senang sekali Ibu bisa bergabung dengan kami hari ini. Kita semua pastinya aware dengan situasi global pandemi yang sangat mempengaruhi sektor perekonomian saat ini. Para pelaku usaha seperti Ibu Tuti berjuang untuk terus mempertahankan dan menjalankan usahanya. Kami ada beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kita mau tahu Bu, bagaimana dengan Ibu bisa ceritakan tentang usaha Ibu juga? Ya, produk saya, perkenalkan nama saya Sri Yuliastuti. Saya biasa dipanggil Unituti. Produk saya adalah rendang dan juga dendeng, atau bisa disebut makanan tradisional Indonesia, ya, dalam kemasan dan siap santap, bisa tahan lama lebih dari 1 tahun. Jadi sudah bisa diekspor begitu. Saya pertama kali berbisnis rendang ini tahun 2015, tapi kami legalkan di 2016. Dan sekarang Rendang Unituti sudah memiliki semua persyaratan untuk ekspor seperti persyaratan FDA Indonesia atau BPOM MD, kemudian juga sudah halal, seluruh produk Unituti sudah halal gitu ya, sudah ada bersertifikat halal. Kemudian juga seluruh produk Unituti juga sudah bersertifikat HACCP dan juga sudah ada US FDA karena kami sudah ekspor juga ke Amerika. Ya. Jadi produk yang kami usung adalah produk rendang seperti ini, ada juga kalio daging. Ini semuanya dalam kemasan dan juga bumbu rendang. Bumbu rendang ini yang ingin kita populerkan di dunia karena rendang adalah produk makanan yang paling enak di dunia. Begitu kata CNN. Ya, mantap Bu. Kami mau tanya Bu, kenapa justru Ibu memilih rendang dan sejenisnya? Ya, awalnya pemilihan produk rendang adalah tidak sengaja. Jadi kalau saya membuat produk atas permintaan teman, saya buat produk, kemudian produk teman hanya minta membuatkan gitu loh, bukan saya belum jadi tukang rendang gitu. Okay. Minta dibuatkan produk, kemudian saya foto. Pada saat pertama kali itu saya foto. Tahun berapa kira-kira? 2015 akhir. Oke. Saya foto, saya masukin ke media medsos saya, dan tiba-tiba saya mendapatkan orderan. Oh, mantap, langsung Orderan. Jadi orderan terus, order terus. Akhirnya saya putuskan untuk legal. Oh. Jadi boleh dibilang tidak sengaja. Tapi saya memutuskan untuk legal itu karena saya menyadari bahwa setelah saya teliti, saya survei, ternyata produk rendang Indonesia ataupun produk makanan asli Indonesia itu tidak tersedia di supermarket di luar negeri. Ya, jadi impian saya, bukan impian, target saya sih sebetulnya bahwa
kami tidak ingin bekerja capek-capek, tapi hanya begitu saja. Yang kami inginkan adalah produk kami bisa diterima di pasar di luar negeri. Gitu lah. Jadi memang dari awal saya sudah berpikir bahwa produk saya harus bisa diekspor. Oh Gitu. gitu Bu, siap. Nah Bu, pasti sejak 2015 ada beberapa mungkin hambatan. Kami mau tanya apa saja hambatan yang ditemui selama memasarkan produk dalam negeri. Hambatan produk di dalam negeri itu adalah ternyata produk rendang ini atau produk daging itu agak susah pemasarannya. Pemasaran dalam artian di sini karena bahan pokoknya sendiri sudah mahal. Nah, gitu ya. Bahan pokoknya dagingnya sudah mahal, bumbu-bumbunya sudah mahal, jadi marginnya tidak seperti produk-produk lain yang bisa. Jadi kami harus sedikit kesulitan masuk untuk bekerja sama dengan distributor, karena distributor inginnya kan produk marginnya cukup untuk distributornya juga gitu ya. Jadi agak berat di sana awalnya gitu. Tapi tentu saja kalau misalnya produksi dalam jumlah besar itu tidak terlalu menjadi masalah gitu. Harus mass product lah. Kalau untuk bisa menekan harga harus mass product. Oke, siap. Bu, Ibu tadi sebutkan bahwa produk rendang ini sudah tersedia di luar negeri. Di mana saja, Bu? Produk rendang sudah tersedia di Amerika. Jadi yang masuk pasar Amerika itu adalah rendang bumbu rendang, kemudian juga ada itu rendang kacang merah. Ya, ini rendang kacang merah ini disukai di Amerika karena orang Amerika suka kacang. Orang Amerika Selatan ya. Saya produksi masuk ke Amerika Serikat. Kemudian yang satu lagi ada rendang jengkol. Iya, maaf. Rendang jengkol ternyata banyak disukai oleh diaspora Indonesia yang di Amerika Serikat maupun hampir di seluruh dunia sih pada nanyain rendang jengkol gitu ya. Agak mengagetkan, tapi begitulah kenyataannya. Semua orang ingin jengkol kalau dari luar negeri. Ini primadona kita untuk ekspor. Karena selain untuk Amerika, produksi ini juga sudah diminta untuk Australia. Jadi mungkin bulan April ini saya akan ekspor untuk Australia. Gitu. Ekspor rendang jengkol dan bumbu rendang untuk Australia. Rendang jengkol dan rendang kacang merah untuk Australia. Oh, gitu. Karena ternyata banyak negara yang tidak memperbolehkan masuk daging. Jadi sementara mereka sudah pingin makan rendang, gitu ya. Jadi akhirnya mereka berdamailah dengan makan rendang, kacang merah dan jengkol gitu, demi rasa rendang yang sudah kangen gitu ya. Ya, justru bumbu rendang tersedia juga di bumbu rendang juga tersedia, jadi ini juga bisa diolah mudah sekali. Ini sudah tersedia berikut santannya, jadi ini tinggal dimasak, dipanaskan sedikit, kemudian dimasukkan proteinnya. Apakah proteinnya itu bisa daging, bisa tempe, bisa ikan, bisa ayam, apapun lah. Nah, begitu proteinnya matang, ini sudah tersedia. Maksudnya sudah langsung bisa dinikmati. Siap. Nah Bu, pasti Bu saat berusaha masuk ke pasar internasional ada hambatan juga. Ibu bisa ceritakan itu negara yang pertama yang Ibu coba masuk itu yang mana? Jadi dalam perjalanannya sebenarnya produk kami itu sudah dari awal yang tadi tubi tadi itu sebenarnya sudah masuk hampir ke seluruh negara dalam dibawa oleh teman-teman ya. Saya bisa sebutkan itu bisa masuk Vietnam, sudah bisa masuk Afrika juga gitu ya, sudah bisa sering masuk Amerika gitu, tapi dalam dijinjing itulah ya, maksudnya dijinjing dalam artian mereka bawa sendiri gitu ya. Kita kadang-kadang nggak tahu. Jadi dari awal itu sudah masuk Jerman, semuanya sudah, yang susah-susah itu sudah masuk sebetulnya.
Tapi kalau bicara saya ekspor sendiri, yang saya lakukan adalah saya baru bisa ekspor itu setelah saya mendapatkan sertifikat HACCP tadi. Oh, berarti sertifikat adalah salah satu hambatan yang Ibu harus ketemu sebelum masuk pasar internasional. Betul, bagi saya itu sebenarnya bukan hambatan. Siap. Itu adalah kewajiban yang harus saya penuhi. Siap. Jadi saya harus punya sertifikat HACCP untuk bisa ekspor dan halal tentunya ya, halal yang diakui internasional untuk bisa ekspor ke Uni Emirat Arab. Produk saya sudah halal untuk bisa Uni Emirat Arab. Iya, kami bisa baca ada tulisan Arab. Uni Emirat Arab, dan juga sudah ada sedikit MOU lah ya dengan supermarket yang beroperasi di internasional yang mungkin nanti akan ditunya untuk pasar targetnya adalah Saudi Arabia. Nah, para pemirsa, berarti bersertifikat itu salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke luar negeri. Ayo semua para eksportir di Indonesia harus bersertifikat dulu. Sekarang ya pertanyaan ke-6. Siap. Oke Bu, siap. Ibu datang ke Lebanon dalam rangka partisipasi dalam pameran di sini. Ibu ikut serta dalam pameran mereka 2022. Bagaimana menurut Ibu respon masyarakat Lebanon terhadap rendang? Sebelumnya mari kita lihat dulu video kita tentang saat kami pameran kemarin di Horeca 2022 di Beirut, Lebanon. Pameran kemarin saya mendapatkan saya merasa dapat antusiasme yang luar biasa daripada pengunjungnya, karena yang kita bawa adalah produk-produk Indonesia, yaitu rempah-rempah dan produk jadi seperti produk saya ini kan produk siap makan. Itu bisa dibilang nuansa baru untuk nuansa rasa yang baru buat orang Lebanon yang saat ini sepertinya sukanya yang asam gitu ya. Nah, kalau kita kan punya macam-macam rasa, bisa rasa manis, dalam satu makanan itu bisa ada rasa manis, bisa ada rasa pedas, bisa ada rasa gurih, bisa ada rasa asin juga dalam satu jenis makanan saja sudah bisa begitu. Jadi itu menurut sebagian besar anak muda Lebanon yang suka eksplorasi rasa, itu rasanya sangat luar biasa gitu ya. Jadi mereka selalu bilang saya suka gitu. Terutama karena kebetulan saya bawanya testernya rendang gitu ya, jadi mereka bilang ini bagus, keren sekali. Oh, berarti Ibu mungkin lihat di pameran mereka bahwa justru anak muda yang suka sama rendang itu. Ya, anak muda dan ada juga orang tuanya ada gitu ya. Tapi sepertinya buat anak muda inilah saat untuk bereksplorasi rasa gitu. Jadi tidak terpaku pada rasa-rasa yang sudah selama ini mereka rasakan. Oh ya, betul. Begitulah anak muda zaman ini. Nah, Ibu, kami juga mau tanya. Setelah Ibu lihat yang mengunjungi booth Ibu di pameran Horeca, apakah ada kemungkinan untuk produk ini masuk pasar Lebanon? Ya, jadi dari semua yang bisa dirasakan oleh mereka sangat tertarik pada produk-produk Indonesia. Mereka tertarik pada produk bumbu rendang terutama ya. Kemudian mereka tertarik pada herbal. Ada teh herbal
seperti ini. Iya, ini dari Herbora. Ini tinggal diseduh, ini memberikan kehangatan ya. Jadi apalagi kan sekarang ini zaman corona, jadi ini juga memberikan kehangatan, perasaan lebih nyaman juga ya. Teh itu sangat mempengaruhi perasaan. Ini salah satu contoh ya, jadi banyak sebetulnya. Kemudian juga ada brownies dari Serela. Ini tadi dari Herbora, ini dari Serela. Ini juga banyak peminatnya karena dia memberi rasa manis yang enak, banyak yang suka. Ya. Kemudian juga kacang lorjuk, ini dari produk dari Madura, dari Basaraya. Ini ada kerang bambu atau bambu klem ya, kerang bambu dipadu dengan kacang memberikan rasa yang fantastik ya, ada kerang di dalam kacang ya. Ada juga produk yang lain seperti bumbu mie ya, mie instan dan ada mie kering, mie telur, itu juga disukai banget, itu banyak yang cari. Kemudian juga saus sate, ini katanya sangat eksotik, tadi saya dengar mereka bilangnya itu eksotik saus. Aduh, saus saja sampai eksotik. Ada juga bon cabe. Oh iya, itu satu lagi. Ini satu lagi. Ini juga saya buka ya. Ini juga namanya herbal juga. Cuman dia kecil, tapi dia sama memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Ini rasanya rasa jeruk. Ya, teman-teman. Rasa jeruk dengan segala macam. Banyak macamnya. Juga ini dari Fru, dari Kato Food. Ya, ini juga ada cabai kecap. Iya, kami melihat ini sudah dibuka, Bu. Iya, ini sudah dibuka karena banyak yang suka, jadi sudah dibuka, dicoba dulu. Saya mau coba ini kecap manis. Kemudian juga ada sambal ulek. Kalau sambal ulek, nah ini sambal ulek asli ya. Sambal ulek itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Thailand. Jadi ini sambal ulek asli dari Indonesia. Kemudian ada juga bon cabe. Jadi bon cabe ini dari level 10, 15, 30 dan 50 yang maksimal. Ini banyak juga yang suka, sudah ada peminatnya juga. Sepertinya ini ada ginseng coffee. Ginseng coffee ini memberikan stamina yang luar biasa bagi para pria. Mengerti kan? Kemudian juga ada ini Kato. Kato ini sebenarnya dia produsen segala bumbu. Jadi bumbunya bisa dalam bentuk dipotong-potong slices gini, bisa dalam bentuk bubuk atau bisa dalam bentuk kering. Semuanya bumbu kering ya, maksudnya tidak dihancurkan gitu ya, potongan besar gitu ya. Jadi ini hanya salah satu contoh. Jadi semua rempah Indonesia bisa dipesan dalam bentuk apapun oleh mereka bersedia untuk memproduksi dalam bentuk apapun. Itu dari produk teman-teman semuanya. Kemudian mudah-mudahan saya nggak ada yang lupa nih, kayaknya ada yang lupa. Ini tadi sudah ya? Ya, produk herbal sudah ya. Ya sepertinya sudah. Oke, Bu. Berarti bukan saja ini produk rendang yang disukai Lebanon, orang Lebanon, tapi ada macam-macam produk. Semua produk Indonesia disukai. Semuanya. Oke. Dan di samping kegiatan di Horeca, Ibu telah melakukan kegiatan lain yang bisa mendorong untuk ekspor ke Lebanon? Ya, kami juga selain kegiatan selama kegiatan Horeca dan setelah Horeca juga kami mengadakan meeting-meeting dengan pengusaha-pengusaha dibantu oleh Ahmad dan Ibu Desi dari KBRI. Jadi kami mendatangi semua pengusaha-pengusaha yang potensial di Beirut dan luar Beirut, bahkan sampai ke selatan untuk memasarkan semua produk-produk Indonesia ini. Dan penerimaannya sangat bagus. Alhamdulillah. Semoga rendang dan semua produk-produk Indonesia ini akan segera masuk di Beirut. Amin. Di
Lebanon maksud saya. Amin, amin. Amin. Oke Bu, Ibu juga kami tahu bahwa Ibu sedang di Lebanon juga untuk mempromosikan sebuah program yaitu Oh iya betul. namanya Spice Up the World. Indonesia Spice Up Ya, the World. Ya. Kami beserta para pemirsa juga tertarik dengar cerita Spice Up the World itu dan itu bagian dari apa, terdiri sejak kapan. Ibu bisa ceritakan? Ya, program Indonesia Spice of the World ini diinisiasi oleh Kemenparekraf dan Kemenko Marinvest, ya, dan khususnya untuk makanan minuman dikoordinir untuk kami ya, khususnya makanan ini yang spices ini dikoordinir oleh GAPMI. Ya, jadi GAPMI lah yang mengkoordinir kami. Mohon maaf Ibu, apa itu GAPMI? Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Okay. Jadi dari yang mengikuti GAPMI dari yang menjadi peserta Indonesia Spice Up the World ini ada 68 perusahaan. Oh. Ya, jadi tidak banyak. Lumayan. Memang diseleksi banget gitu ya. Yang sudah memang produksinya memang spices, produksinya yang siap makan seperti saya, yang memang ada juga produk-produk yang lain. Pokoknya yang memang akan mendukung Indonesia Spice Up the World dan sudah memenuhi semua persyaratan, itulah intinya. Nah, jadi program ini akan berjalan mulai dari 2021 sampai 2024. Jadi salah satu yang kami dapatkan adalah semua produknya ada logonya, logo Indonesia Spice Up the World ini. Oh iya, ya. Betul. Kami sudah berhak menggunakan logo Spice Up the World ini dan juga dipasarkan oleh GAPMI melalui berbagai cara agar pada tahun 2024 Indonesian Spice itu rempah-rempah Indonesia atau resep-resep Indonesia bisa menyebar ke seluruh negara. Iya, betul. Gitu. Dan itu nanti sebenarnya programnya masih akan berlanjut sampai 2040. Oh, Masya Allah. Iya. Siap. Jadi ini hanya yang pertama. Kami beruntung menjadi pilot project lah ya kalau misalnya. Semoga panjang umur Ibu sampai 2000. Amin. Aku jadi malu aku panjang umur. Udah berumur ya. belum masih muda Ibu. Iya, mudah-mudahan nanti kalau sampai 2040 saya masih ada. Tapi nggak tahu. Amin. Oke Bu. Jadi ini cerita dari Spice Up the World. Iya. Jadi dari 68 itu kebetulan yang ikut ke sini hanya 9 perusahaan gitu ya. Inilah salah satu produknya gitu ya. Jadi saya di sini mewakili teman-teman untuk memasarkan produk-produk teman-teman Indonesia Spice Up the World ini di Horeca 2022. Dan semua produk ini bersertifikat dan siap untuk diekspor. Ya. Oh, mantap Bu. Ya, sudah siap diekspor semuanya. Bahkan saya tahu ada yang sudah masuk pasar luar negeri. Betul. Jadi saya jadi salah satu ceritanya kalau bisa begitu jadi salah satu juru bicara perusahaan besar juga gitu. Nah Bu, saya mau tanya Bu, pengalaman apa yang paling berkesan selama menjalani usaha Bu? Pengalaman yang paling berkesan itu selama menjalani usaha itu adalah saat memulai sertifikasi sebetulnya. Ini kasih reach mungkin atau bantu untuk masuk ke pasar asing. Pada saat saya membuat jadi saya sebenarnya kan di waktu saat untuk sertifikasi kan kuncinya tadi sertifikasi ya. Waktu saya sertifikasi itu saya difasilitasi oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Jadi untuk mendapatkan MD dan HACCP. Ya. Jadi itu ternyata pengalaman yang sangat berharga buat saya. Bagaimana dari tadinya hanya sekedar bisa masak, menjadi tukang rendang, kemudian bisa membuat semua
bisa tertelusuri, traceability. Oke. Ya, traceability itu suatu hal yang luar biasa bagi kami karena kami memulainya dari perusahaan yang sangat kecil. Ya, jadi sangat kecil, membuat dokumen-dokumen, membuat itu tuh ternyata membutuhkan banyak effort lah gitu ya. Oke Bu, selain untuknya bersertifikat, apakah bisa menjelaskan kepada para pemirsa bagaimana prosedurnya untuk dapat sertifikat itu? Oh iya, jadi sebenarnya saya mungkin sedikit beruntung barangkali Ya, ya. secara singkat Bu. Ya, karena sebenarnya masing-masing kementerian ataupun badan-badan itu sebenarnya mereka selalu men-share informasi-informasi itu di WhatsApp. Cuman kadang-kadang ada yang terlewat gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin bersertifikat, selalu katakanlah kita selalu gimana sih? Memantau ya, memonitor ya WhatsApp kita karena di sana selalu ada. Jadi ada misalnya kemarin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dia juga men-share untuk sertifikat HACCP gitu. Nah sekarang yang sedang diekspos banget ini adalah sertifikat halal, ya besar-besaran itu halalnya gratis. Kemudian untuk BPOM MD juga hampir selalu setiap bulan itu ada ajakan untuk mensertifikasi produk gitu ya, karena sekarang kan sudah menggunakan NIB dalam OSS ya, di program OSS itu sudah semua izin semua itu melalui program OSS, dan program untuk makanan juga sudah melalui OSS. Nah, kalau kita tidak mendapatkan izin di sana, kita akan kesulitan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi pertama kita harus daftar dulu di OSS untuk mendapatkan NIB. Nanti dari NIB akan diarahkan kemana misalnya tadi kalau produknya seperti produk saya akan diarahkan langsung ke BPOM gitu ya. Karena makanan basah. Kalau makanan yang kering ini ini bisa langsung ke dinas kesehatan setempat, tapi yang mengarahkan BPOM juga di OSS-nya gitu ya. Yang termasuk yang rempah-rempah juga begitu. Jadi atau kalau misalnya yang rempah-rempah yang dianggap sangat tidak bermasalah gitu ya, maksudnya resiko rendah, itu langsung bisa didapatkan izinnya. Gitu ya. Nah, itu untuk izin edar pertama, yang tadi izin edar. Kemudian untuk halal, kita kembali lagi tadi saya ingatkan untuk selalu memantau WhatsApp di komunitas karena halal itu gratis, jadi harus kita manfaatkan. Kemudian untuk BPOM MD kita sesuaikan dengan produknya. Kalau memang produknya harus BPOM MD, nanti kita apply ke BPOM MD gitu ya. Kalau untuk HACCP memang agak sedikit lebih rumit ya, juga masing-masing kementerian itu masih menseleksi. Jadi kalau memang sudah terlihat lebih siap perusahaannya, berarti mereka akan bersedia untuk memberikan fasilitasi HACCP. Iya. Sangat penting informasi yang Ibu tadi share dengan kami. Terima kasih Ibu atas informasinya. Sama-sama. Siap. Pertanyaan terakhir Bu, ada pesan dari Ibu kepada para pemirsa yang melihat atau pelaku usaha lainnya? Iya, jadi untuk usaha ini sebenarnya kita harus fokus ya, apalagi kemarin kita sudah mengalami pandemi yang cukup lama lah ya. Jadi di sini saya berharap teman-teman untuk fokus, tetap kalau memang sudah terlihat bakal ada peminatnya, sebaiknya jangan ganti-ganti bisnis ya, kecuali memang punya bisnis yang lain maksudnya. Tapi jangan khususnya makanan ini, ternyata makanan biarpun pandemi tidak pandemi lebih banyak pada saat pandemi
gitu lah. Maksudnya lebih berkembang justru gitu ya. Ada Lebih berkembang ada dalam saja. saat pandemi karena semua orang jadi pengen makan gitu. Ada saja Bu. Iya, jadi itu peluang yang luar biasa gitu ya. Jadi kita harus fokus pada bisnis kita harus fokus pada usaha kita dan semua bisnis plan yang sudah kita buat sebelumnya. Ada pesan kepada para pemirsa yang lainnya, justru mungkin anak muda yang mau menjadi pengusaha di masa depan. Iya. Belajar dari pengalaman Ibu, mungkin Ibu pernah ada hambatan, bisa kasih pesan untuk para pemuda biar lewati hambatan itu. Iya. Harus sabar mungkin atau apa Bu? Jadi kalau pesan saya, kalau untuk bisnis itu jangan dibilang hambatan. Iya. Itu ada sesuatu yang harus dilalui. Ya, kalau bilang hambatan seakan-akan terhambat, gitu ya. Betul. Jadi memang kita harus memenuhi segala persyaratan yang diperlukan gitu. Kita harus bersemangat ya, harus semangat juang gitu ya. Terutama yang muda-muda, yang punya kesempatan banyak dan punya teman banyak. Ya, jangan lupa teman itu sangat bermanfaat. Bukan memanfaatkan teman ya, menurut saya. Teman itu ya kita kan berteman saling melindungi ya. Jadi berteman itu akan sangat bermanfaat untuk saat ini dan akan datang. Jadi banyak-banyaklah berteman, banyak-banyaklah bernetwork, banyak-banyaklah berusaha dan banyak-banyaklah bekerja keras dan fokus. Termasuk teman medsos juga. Teman medsos harus dipelihara. Siap. Waktu kemarin juga ya, saya dapat testimoni banyak dari teman-teman chef yang di sini yang bukan yang blogger ya. Jadi saya rasa mereka sangat antusias, mereka sangat tertarik dengan bumbu rendang dan ada beberapa sih ya. Saya nanti ada itunya bisa perlihatkan kepada Ahmad juga. Dan mereka berharap bahwa rendang kemarin karena kita banyak mengekspos rendang bukannya yang lain ya, bukannya mengecilkan yang lain. Yang rendang mereka sangat berharap bisa masuk pasar Lebanon. Amin. Pemirsa, berarti menjadi pengusaha memang tidak mudah ya. Diperlukan mental baja, keinginan yang kuat, dan jangan lupa berdoa untuk kesuksesan usaha yang dijalankan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tuti yang telah berbagi pengalaman dengan kita semua dalam episode kali ini. Semoga usahanya makin sukses ya Bu. Amin. Dan rendang dapat segera dipasarkan di Lebanon, baik di Timur Tengah. Amin. Demikian bincang dari kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat tidak saja untuk pelaku usaha, tetapi juga untuk kita semua. Kalau kalian suka dengan Indobay, jangan lupa untuk mengikuti berbagai bincang topik lainnya di episode mendatang. Saya Muhammad Ahmad undur diri, sampai jumpa.